Baik lagi ya, lu mau jalan jauh, lu mau mudik, lu mau happy kan? Lu bukan mau cari susah kan? Nah, untuk orang-orang yang punya mobil ban serepnya lebih kecil daripada ban originalnya, saran gua lu kasihan anak-anak ya kalau ada di dalam mobil dalam jangka waktu yang lama kalau hidungnya harus menghirup debu atau bahkan Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Halo Wolfers, balik lagi dengan saya Lulung Dokter Mobil. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang wajib dicek ketika mobil lu mau bawa untuk mudik. Nomor satu, oli mesin ya, jangan lupa itu bisa menyusahkan lu kalau lu kagak cek ya kan. Nomor dua, AC. Lu mudik udah pasti pakai AC kan, jadi jangan sampai anak bini lu keringetan di dalam mobil karena tiba-tiba AC yang di jalan kurang dingin atau tidak dingin sama sekali. Nah, kalau dicek itu sebaiknya ada yang rusak sebaiknya cepat diganti, ada yang mau rusak juga menjadi opsi dan dilema untuk diganti apa enggak. Saran gue sih diganti. Baik lagi ya, lu mau jalan jauh, lu mau mudik, lu mau happy kan, lu bukan mau cari susah kan. Setelah AC apa nih yang dicek nih? Ya kan air radiator. Karena kenapa? Air radiator itu juga penting sekali untuk dicek karena kalau air radiator lu itu nanti di tengah jalan mobil lu overheat, itu menjadi problem banget bagi diri lu sendiri. Setelah radiator lu cek, lu harus cek juga sistem pengereman. Nah, sistem pengereman itu sebisa mungkin lu bersihin rem-remnya, kampas rem kalau udah mau habis lu ganti baru ya kan, ganti yang original, nggak usah aneh-aneh. Minyak rem. Nah, minyak rem juga penting. Kalau lu lihat minyak rem itu dia menyerap air sehingga ketika dia menyerap air itu titik didihnya jadi drop. Nah, minyak rem kan kalau lu ganti kan nggak seberapa duit ya, dan dia juga nggak makan lebih dari 2 liter. Jadi saran gua sih lu ganti itu minyak remnya supaya ketika lu mudik itu pengeremannya udah pasti pakem dan minyaknya udah pasti baru gitu kan. Kemudian power steering, kalau lu masih pakai minyak power steering atau oli power steering, saran gua juga dilihat kalau dia masih bening nggak usah ganti. Kalau dia udah berwarna gelap lu ganti karena di jalan akan lebih enteng, jadi lu nggak capek gitu kan secara driver karena dia si setirnya akan lebih enteng. Kalau EPS atau electric power steering nggak usah lu ganti yang macem-macem. Kaca film lu cek di dalam, di belakang panas apa enggak ketika lu jalan pakai AC, karena kalau misalkan mudik sampai lu kena macet di siang hari, kasihan anak-anak di dalam mobil kalau misalkan lu kepanasan gitu kan. Nah, sistem audio juga lu cekin karena entertainment system di dalam mobil itu penting banget supaya lu nggak bete gitu kan di dalam mobil. Nah, kemudian juga dari sisi kebersihan di dalam mobil juga lu bersihin ya kan sebersih mungkin supaya balik lagi dia di dalam mobil nyaman, anak-anak lu sama bini lu kagak rewel gitu kan. Nah, kemudian yang paling penting juga ban, dia jangan sampai habis bannya. Lu cekin kalau memang butuh spuring, lu spuring biar dia line-nya lurus, karena kalau lu bawa jalan jauh spuringnya misalign, dia makan ban loh. Jadi ban lu bisa prematurely habis dan habisnya bisa sebelah doang, dia di mana lu nggak mau itu gitu kan. Kemudian sistem kelistrikan harus normal semua, colokan-colokan untuk ngecas handphone harus oke dan normal semua karena lu di jalan juga butuh ngecas handphone kan. Pastikan sekring semuanya nyala, lampu-lampu semuanya nyala ya kan, kelistrikan itu sendiri juga. Dan kemudian dari sisi eksterior, wiper itu penting banget. Kalau gua akan ganti wipernya ya kalau udah 1 tahun, karena wiper 1 tahun itu pasti tidak bisa ngelap kaca dengan baik. Untuk di Domo coating detailing ada yang namanya poles kaca. Nah, poles kaca itu apa sih maksudnya? Untuk ngilangin jamur kaca dan membuat si kaca itu punya efek daun talas gitu. Nah, itu penting ya ketika lu bawa orang-orang banyak sehingga kaca-kaca lu itu jelas terlihat dan air-air kalau hujan juga nggak nempel, supaya lu lebih jelas aja sih di dalamnya sih ngeliatnya sih. Kaca spion juga penting, lu cekin motornya karena kalau misalkan motornya itu tidak berjalan kayaknya bete ya gua ngerubah-rubah kaca spion di dalam mobil untuk yang kacanya kagak bisa goyang-goyang itu kan bete banget ya. Terus ban serep ini paling sering orang lupa gitu kan, orang pikir oh ya ban serepnya ada. Ban serep lu turunin, lu cek tekanannya ya, karena kalau nggak lu cek tekanannya bisa jadi dia sudah berkurang anginnya. Jadi jangan sampai di jalan ketika kenapa-napa ban serep lu kagak ada angin, itu sih luar biasa annoying banget. Nah, untuk orang-orang yang punya mobil ban serepnya lebih kecil daripada ban originalnya, saran gua lu mudik tidak dengan membawa barang terlalu banyak, karena ban serep yang bukan original itu ketika lu pasang dan beban mobil lu terlalu banyak, hati-hati dia pecah lagi gitu loh. Apalagi ketika ban serep itu bannya sudah berumur lebih dari 3 tahun, itu biasanya karetnya kering, dia lebih mudah pecah ketika dikasih beban terlalu tinggi atau terlalu banyak. Jadi be very careful ya. Busi dicekin, minta tolong orang bengkel untuk cekin dia gapping busi atau jarak dari si tengah ke cagaknya itu harus diukur dengan bagus supaya percikannya efisien.
filter bensin, filter solar lu ganti ya sebisa mungkin sebelum lu perjalanan jauh. Jadi you have peace of mind bahwa filter solarnya itu baru. Filter udara diganti sesuai kebutuhan ya kan, atau kalau lu filter lu pakai Remco atau KNN lu pakai ya lu bersihin gitu kan. Filter kabin juga lu ganti aja jadi lu nggak pusing gitu kan, dan evaporatornya lu cuci sehingga lu juga nggak pusing gitu kan. Nah, kemudian kalau menurut gue sih di dalam mobil lu bawa ke salon dulu ya, dulu detailing. Kenapa detailing dalam mobil itu untuk mengeluarkan dan membersihkan semua debu-debu yang ada di dalam mobil. Kalau gua kan kasihan anak-anak ya kalau ada di dalam mobil dalam jangka waktu yang lama, kalau hidungnya harus menghirup debu atau bahkan kadang-kadang ada jamur atau mold yang ada di dalam mobil. Jangan sampai nanti anak lu bersin-bersin dan meler dan air matanya keluar merah-merah karena alergi dari dalam mobil gitu loh. Itu jangan sampai sih gitu sih. Jadi untuk sisanya sih mungkin lu bisa bawa ke bengkel untuk ngecek, cuman itu adalah hal-hal yang paling penting yang harus lu perhatikan ketika lu mau jalan mudik. Oke? Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.